Kita ke informasi wisata pemirsa. Kali ini kita ke Madiun untuk melihat Monas dan kereta cepat. Tapi kali ini Monas dan Wush-nya hanya sebuah replika yang bertujuan sebagai sarana edukasi warga Madiun. Ada Monas dan Wush di kota Madiun. Emang boleh? Jangan salah ya pemirsa, Monumen Nasional atau Monas yang berada di tengah alun-alun kota Madiun ini adalah sebuah replika. Meski tak setinggi aslinya, replika Monas ini dibangun semirip mungkin dengan aslinya, hanya saja tidak ada ruang di dalamnya. Replika Monas dan kereta cepat ini menjadi spot wisata edukasi untuk warga Madiun, terutama anak-anak yang murah meriah. Istimewanya ya anak-anak bisa menikmati walaupun nggak harus ke sana lihat Monas. Terus ya dari dekat lah. Biayanya gimana? Gratis atau bayar ya tadi? Gratis. Ini jadwalnya anak-anak outing kelas, jadi anak-anak saya ajak jalan-jalan ke sini melihat miniatur Monas. Istimewanya apa sih, Bu? Ya biar anak-anak lebih tahu ini ada miniatur Monas, meskipun tidak harus jauh-jauh ke Jakarta, anak-anak tahu ada Monas di Madiun. Replika Monas dan kereta cepat di Madiun ini menjadi sarana edukasi bagi warga sekaligus untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Madiun. Replika Monas setinggi 24 meter ini dibangun menggunakan dana sosial CSR salah satu perusahaan di Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kurang dari sepekan jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Tanah Abang Jakarta Pusat terus didatangi para peziarah. Membludaknya peziarah ini menjadi berkah bagi pedagang bunga dadakan. Nyekar atau berziarah ke makam orang tua serta kerabat seolah menjadi tradisi umat Islam sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Selain membersihkan makam, para peziarah biasanya juga mendoakan mendiang leluhur atau kerabat mereka. Tradisi ini juga membuat TPU Karet Bifak yang berada di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang Jakarta Pusat ramai didatangi para peziarah sejak beberapa hari terakhir. Ini momennya juga mau puasa ya, jadi kita ziarah orang tua, kakek, nenek. Banyaknya peziarah yang datang ini menjadi berkat tersendiri bagi pedagang bunga dadakan. Dalam sehari, sejumlah pedagang mengaku mampu meraup keuntungan hingga Rp300.000 dari hasil menjual bunga 7 rupa seharga Rp10.000 per kantong plastik. Satu kantongnya 10.000, 2 kantong 15. Ya. Diperkirakan volume peziarah di TPU Karet Bifak akan terus meningkat dan akan mencapai puncaknya sehari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perusahaan kurma Israel ketar-ketir terhadap aksi boikot kurma yang berlangsung hampir di seluruh dunia menjelang bulan Ramadan. Sementara itu dianggap menakutkan, seorang menteri Israel meminta bulan suci Ramadan dihapuskan. Jelang Ramadan, kurma menjadi hidangan yang paling dicari untuk santapan berbuka puasa dan sahur. Namun di tengah masih masifnya agresi Israel ke Gaza, Palestina, seruan boikot kurma Israel terus digaungkan. Pasalnya, Israel menguasai 60% pangsa pasar global untuk jenis kurma mejol. Artinya Israel termasuk pengekspor kurma mejol terbesar di dunia. Seruan aksi boikot kurma Israel yang terjadi hampir di seluruh dunia membuat perusahaan kurma asal Israel ketar-ketir produk buatannya tidak laku di pasaran. Sementara itu, seorang menteri Israel, Amichai Eliyahu, meminta bulan suci Ramadan dihapuskan. Eliyahu yang dikenal sebagai tokoh kanan Yahudi mengungkapkan ketakutannya atas bulan Ramadan. Eliyahu yang berasal dari Partai Osma Yehudit pada November lalu juga sempat melontarkan komentar kontroversial, yakni berujar bahwa penggunaan bom nuklir di Gaza adalah sebuah opsi. Di Jakarta, unjuk rasa mendukung kemerdekaan Palestina digelar ratusan ibu-ibu di depan Kedutaan Besar Mesir, Menteng. Dalam aksinya, mereka yang menamakan diri komunitas For Free Palestine membawa berbagai macam peralatan dapur. Dalam orasinya, mereka mendesak Mesir agar membuka gerbang Rafah sebagai akses bantuan kemanusiaan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sebentar lagi rekan Gisela Nurrahma akan mengajak kita untuk mencicip iga bakar dengan nasi kebuli yang kaya rempah. Sesaat lagi di Buletin iNews Siang.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin News Siang. Sejumlah pengendara motor kesal setelah terjaring Operasi Keselamatan Jaya 2024 digelar Kepolisian Satlantas Jakarta Barat. Sementara Lapfor Polda Jatim terus melakukan penyelidikan dan analisa untuk memastikan penyebab terjadinya ledakan di Mako Detasemen Gegana Satuan Brimob di Surabaya. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Operasi Keselamatan Jaya 2024 yang digelar anggota Satlantas Jakarta Barat diwarnai dengan sejumlah pelanggaran. Rata-rata pelanggaran didominasi dengan tidak membawa surat kendaraan, tidak memakai helm, berknalpot racing hingga plat nopol kendaraan mati. Surat tilang pun diberikan sebagai bentuk hukuman kepada pelanggar. Lapfor Polda Jatim terus lakukan penyelidikan dan analisa untuk memastikan penyebab terjadinya ledakan di Mako Detasemen Gegana Satuan Brimob di Surabaya. Analisa sementara ledakan terjadi karena suhu panas di ruangan sempit yang memicu terjadinya ledakan di gudang penyimpanan bahan peledak. Dalam insiden 10 anggota Brimob menjadi korban luka-luka dan semuanya masih dirawat RS Bayangkara. Nasib berkelanjutan rencana hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024 dikabarkan akan ditentukan dalam sidang paripurna DPR hari ini. Wacana tersebut mulai bergulir setelah diungkap oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada partai politik pengusungnya. Mendekati puasa, Korlantas Polri melakukan peninjauan jalur tol Jakarta Merak, Pelabuhan Ciwandan hingga Pelabuhan Merak untuk memastikan infrastruktur arus mudik Lebaran 2024 aman. Selain mengecek kondisi rest area KM 43 dan KM 68 yang diperkirakan menjadi kantong saat menunggu masuk ke Pelabuhan Merak, Korlantas juga meninjau Pelabuhan Ciwandan yang dikhususkan untuk para pemudik dengan kendaraan roda 2. Ramadan masih belum tiba, namun warga Kota Bandung sudah menyerbu tiket mudik Lebaran tahun 2024. Dari total 227 tiket yang disediakan PT KAI Daop 2 Bandung, sebanyak 70.000 tiket sudah ludes terjual. Kita ke informasi seputar kuliner pemirsa. Siapa yang sanggup menolak kelezatan iga bakar yang empuk dengan bumbu yang khas? Nah, di Rawamangun, Jakarta Timur ada kedai makan iga bakar yang disantap dengan nasi kebuli yang kaya rempah. Seperti apa rasanya? Berikut liputan rekan Giselia Nurrahmah. Ini nih yang dicari, iga bakar tambah nasi uduk kebuli. Sobat makan, lihat nih apa yang saya temuin, lihat. Tuh, ini iga. Halo, kayaknya saya mau nyoba makan ini aja deh Pak, iga bakar sama nasi uduk kebuli. Oke, buatin yang paling spesial pokoknya ya Pak ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Ini makanan saya udah dateng. Nasi kebuli ini bener-bener pure nasi tanpa ada tambahan daging-dagingan. Langsung kita coba makan. Dari yang lain, meskipun polosan tanpa daging-dagingan, tapi rempah-rempahnya itu kerasa banget. Ada cengkeh, kapulaga, dan juga kayu manisnya. Aduh, berasa udah di Timur Tengah gitu Sobat Makan. Kita makan lagi yuk. Ini gede banget ya, Sobat Makan. Lebih dari telapak tangan. Kita lihat selembut apa daging ini. Ini iga mantep banget sih, walaupun bumbunya itu minimalis, kayaknya tadi cuma ada kecap doang gitu ya. Tapi ini lembut dan juga empuk banget. Lihat, saking empuknya, kita cubit dikit, udah lepas dari tulangnya. Nah, di iga bakar ini kita dapat dua sambelnya juga, ada sambal tomat dan sambal kecap. Nah, kita coba pakai sambal tomatnya dulu yang warna merah merona ini ya. Pakai sambal tomatnya rasanya ada pedas, ada asin, manis, dan juga gurih banget. Sekarang kita coba pakai yang sambal kecapnya ini. Ini juga nggak kalah enak, ada rasa asin-asin, pedas, asemnya juga ada. Enak pokoknya, mantap.
Sobat Makan, ini saya cuma pesen 2 menu, nasi kebuli dan iga bakar. Rasanya aja udah kenyang banget gitu. Sobat Makan bisa langsung datang ke warung iga bakar yang ada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Gisel Yanur Rahma bersama juru kamera Laksana. Sampai jumpa di Foodie Krem selanjutnya. Lanjut makan dulu ya. Enak banget ini nasi kebulinya. Ya, sepertinya lezat sekali ya pemirsa, bisa jadi referensi makan siang bagi Anda yang tinggal di Jakarta. Dan pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini. Atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Kisya 7 beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Loh, ini gimana ini ceritanya ini? Loh, santai aja lagi. Loh, bajai. Loh, Jakarta.